Assalamualaikum, masih bersama saya Pandu. Pada video part 12 ini kita akan mempelajari mengenai JSON. Oke, jadi JSON itu adalah salah satu konsep yang penting banget di dalam JavaScript. JSON itu adalah singkatan dari JavaScript Object Notation, yaitu format yang digunakan untuk menyajikan sebuah data dan seringkali digunakan untuk proses pertukaran data. Karena formatting berbasis teks dan relatif mudah dibaca, format JSON ini udah banyak diadaptasi atau bisa dipakai di bahasa pemrograman lainnya seperti Java, Kotlin, Python, dan lain-lain. JSON ini penting banget ya karena umumnya digunakan sebagai format data di API, baik untuk memasukkan data ke dalam API maupun data yang dikeluarkan oleh API juga biasanya bentuknya JSON. Jadi contoh struktur JSON itu seperti ini ya. Pertama, JSON selalu dimulai dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Lalu struktur dari JSON menggunakan format key value, yang dimana pada data ini, contohnya error ini adalah sebuah key dan false adalah value. Kita bisa merujuk pada key yang ada di dalam JSON untuk mengambil data yang diinginkan. Perlu diperhatikan di sini bahwa key di dalam JSON itu selalu diapit pakai tanda petik 2. Lalu di JSON value kita dapat menyimpan berbagai tipe data, diantaranya string, number, kita juga bisa menyimpan objek lagi di dalamnya. Lalu array pun bisa disimpan di dalam JSON value. Kemudian boolean serta null. Kayak misalnya di data JSON ini key karakter ya, key karakter menyimpan data dengan tipe array. Lalu di dalam array ini disimpan lagi item-itemnya berupa objek. Kemudian ada dua metode penting yang harus kalian ketahui kalau kalian mau mengelola data JSON. Pertama ada JSON.parse, di mana fungsi dari metode ini adalah mengubah JSON ke dalam bentuk string menjadi objek JavaScript. Jadi sebenarnya data yang diambil dari API itu memang bentuknya JSON, tapi masih berada di dalam format string, sehingga harus diubah dulu ke dalam objek biar bisa dipakai. Kemudian metode yang kedua adalah JSON stringify, di mana fungsi dari metode ini adalah mengubah objek menjadi JSON string. Ini kebalikan dari mengambil data API, yaitu bila kita ingin mengambil data ke API, maka kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk string. Ya udah segitu aja pengenalan mengenai JSON. Kenapa ini perlu dikenalin? Karena dibutuhkan dalam proses pengambilan data dari API nanti. Lalu sekarang saya akan mempraktekkan dan menunjukkan format JSON itu sebenarnya kayak apa, dan paling tidak menunjukkan cara mengambil serta pencetak value-value yang ada di dalam JSON. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah JSON yang disimpan di dalam variabel data. Otomatis variabel data ini adalah bertipe sebagai objek. Ya, sebenarnya ini data JSON-nya sama kayak yang tadi saya jelasin. Ya udah langsung aja. Pertama kita cetak dulu satu value. Karena ini sederhana aja, jadi kita bisa menggunakan fungsi console.log. Kemudian untuk mencetak value yang ada di data JSON ini, pertama caranya adalah kalian harus merujuk dulu ke variabel penampung dari JSON ini, yaitu variabel data. Variabel data lalu dipisahkan dengan simbol dot. Kemudian kalian rujuk key-nya, mana yang mau diambil. Sini contohnya misalkan saya mau mengambil value success, maka saya harus merujuk key-nya yaitu message. Maka data dot message. Kalau kalian lihat di sini, saya telah berhasil mengambil value success dari key message. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya mau mengambil data yang ada di dalam sebuah value array? Sama aja, pertama kita rujuk dulu variabel penampungnya yaitu data, lalu kita rujuk key-nya, key, dan karena value yang ada di dalam key array
key karakter ini bernilai array, maka kita dapat menggunakan fungsi for each untuk mencetak semua data yang ada di dalam array tersebut. For each, di mana fungsi for each ini dapat menerima parameter berupa callback function. Kita tuliskan aja function, tuliskan lagi parameter untuk callback function tersebut, yang dimana parameter di sini akan digunakan untuk merujuk ke item-item yang ada di dalam array. Lalu kita bisa pakai fungsi console log lagi, cetak item. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Di sini saya telah berhasil mencetak value yang berada di dalam array pada key karakter. Itu kan tadi saya mencetak semua datanya. Lalu bagaimana kalau misalkan saya hanya ingin mengambil name-nya saja atau spesiesnya saja? Ya, sama aja. Kita rujuk dulu variabel penampungnya, lalu rujuk key-nya, pakai fungsi for each lagi buat callback function, buat parameternya, lalu console log item dot apa? Jadi item ini kan merujuk pada objek ini, ya, objek. Maka kita bisa panggil lagi, rujuk lagi key-nya. Misalkan kita mau ambil name, ya udah langsung aja item objeknya dot key-nya name. Setelah disimpan, maka di sini saya berhasil mengambil name dari setiap karakter. Oke, segitu aja. Sebenarnya operasi-operasi di JSON ini masih banyak lagi, tapi operasi yang akan dipraktekkan atau digunakan dalam project website ini ya hanya sebatas ini aja. Makanya saya hanya mengenalkan ya hanya ini aja. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai web API.